Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jajum Faisti dengan NIM 211 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan membuat langkah-langkah model data mining untuk penyakit jantung dengan menggunakan algoritma logistic regression. Pertama-tama, di sini saya menggunakan data dari Kaggle, yaitu Heart Disease Cleveland UCI. Di sini, ya kita download dulu. Setelah download, kita masuk ke Visual Studio Code. Dan di sini saya sudah memasukkan dataset yang sudah saya download tadi di Kaggle. Untuk pertama-tama, kita menambahkan sebuah file. Di sini saya akan menamai penyakit jantung IPYN. Lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini sudah. Pertama-tama saya akan membuat outline terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya akan tentukan library yang akan digunakan. Gitu. Nah, tentukan sebentar. Tentukan library yang akan digunakan. Nah, kita oke. Nah, selanjutnya yaitu masukkan kodenya. Ya. Di sini untuk prediksi penyakit jantung biasanya menggunakan library yaitu seperti Pandas dan juga NumPy. Kita coba masukkan NumPy-nya. Import NumPy SNP. Bawahnya lagi import Pandas ASP. Selanjutnya kita akan running dengan cara Ctrl Alt Enter. Nah, kita tunggu. Nah, dan di sini sudah berhasil. Sekarang kita tambahkan dengan menggunakan scikit-learn untuk algoritma data miningnya. Kita tambahkan yaitu from sklearn titik model selection import train test split. Nah, selanjutnya kita from sklearn titik linear model import logistic regression. Nah, selanjutnya yaitu from sklearn titik matrix import akurasi score. Nah, kita coba running lagi. Nah, di sini sudah bisa. Langkah selanjutnya yaitu membuat dataset, load dataset. Kita coba markdown lagi, kita load dataset. Kita enter. Nah, selanjutnya kita tambahkan kodenya. Biasanya dataset adalah kumpulan data yang digunakan untuk melatih dan menguji model. Langkah ini melibatkan membuat dataset dari sumber eksternal. Misalnya data yang kita ambil tadi yaitu Heart Cleveland. Nah, itu. Dan langkah pertama yaitu kita masukkan Heart data pd.read csv buka kurung tanda petik, kita masukkan tadi data yang sudah kita. Nah, ini ada Heart Cleveland upload csv. Selanjutnya yaitu langkah kedua yaitu beberapa baris pertama dari data itu menggunakan Heart data. Ya, itu ini penting banget buat pastiin data udah masuk dengan benar dan untuk membuat gambaran awal tentang struktur dan isi data. Langkah ini membantu membuat ngerti elemen-elemen data yang ada.
dan kita akan masukkan yaitu perintahnya head data titik head buka kurung tutup kurung. Selanjutnya kita coba running. Nah, di sini sudah tampil datanya. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita tambah markdown lagi, yaitu pisahkan data atribut dengan label. Nah, kita oke. Nah, kita tambahkan kode. Data atribut adalah fitur atau variabel independen yang digunakan untuk membuat prediksi. Sedangkan label adalah variabel dependen atau target yang ingin diprediksi. Memisahkan atribut dan label itu sangat langkah yang penting agar model dapat dilatih dengan benar. Nah, gitu. Langkah pertama, kita tambahkan kodenya. Itu kita pisahin data atribut dan label dari dataset. Caranya pakai perintah X sama dengan head data titik drop buka kurung kolom sama dengan tanda petik condition. Nah, di sini koma tambah koma axis sama dengan 1. Nah, buat ambil di sini source kode ini itu untuk membuat buat ambil semua kolom kecuali kolom condition ini. Ada pengecualian yaitu kolom condition. Karena itu adalah label yang mau diprediksi. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan Y sama dengan head data condition buat ngambil data dari kolom condition sebagai label. Jadi X isinya data atribut yang nanti dipakai buat latih model. Sedangkan Y isinya label yang mau diprediksi. Gitu. Nah, kita coba running terlebih dahulu. Nah, sudah bisa. Kita coba print X-nya coba. Dengan cara print buka kurung X. Kita running lagi. Oh, di sini tidak bisa karena X-nya kita kecil. Kita coba besar. Nah, coba kita running lagi. Nah, di sini sudah tampil data dari X. Kita tambah kode, kita coba print yang Y. Nah, di sini adalah data dari Y. Selanjutnya, yaitu nomor 4, yaitu pisahkan data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sementara data testing digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Memisahkan data training dan data testing itu merupakan bagian yang penting untuk memastikan bahwa model dapat melakukan generalisasi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Langkah pertama yang kita masukkan kodenya yaitu kita bagi data jadi dua bagian, data training dan data testing. Caranya pakai perintah X train, X spasi X test, Y train, Y test sama dengan train test split buka kurung X, Y, koma lagi test size 0.2
koma, terus stratify sama dengan y, koma, random state sama dengan 2. Jadi 80% data buat latih model atau trainingnya dan 20% buat uji model testingnya. Gitu. Kita coba running. Nah, di sini sudah bisa. Lalu langkah selanjutnya yaitu buat kode lagi. Langkah kedua kita cek bentuk data pakai print buka kurung x set koma x train titik set koma x test titik shape. Nah, lalu kita coba running lagi. Nah, di sini sudah tampil datanya. Dengan begini kita bisa pastiin data training dan testing sudah siap untuk proses selanjutnya. Step selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu membuat model training. Kita coba makna lagi, membuat model training. Nah, gitu. Model training melibatkan pemilihan algoritma data mining yang sesuai dan melatih model menggunakan data training. Nah, dan kita masukkan kodenya lagi. Langkah pertama, kita bikin data mining pakai logistic regression. Ini adalah model regresi logistik yang sering dipakai untuk membuat prediksi kategori. Misalnya, apakah seseorang punya penyakit jantung atau tidak. Nah, kita coba pakai modelnya, model sama dengan logistic regression. Itu kita tutup kurung, buka kurung, lalu kita coba. Nah, di sini sudah bisa. Dan langkah kedua, tambah kode lagi, kita latih model pakai data training yang sudah dibagi tadi. Caranya pakai model titik fit buka kurung x train koma sebentar, tidak titik y train. Nah, kita coba running lagi. Sebentar. Nah, jadi di sini sudah biru ini tandanya sudah berhasil. Jadi model belajar dari data training dan bisa ngerti pola yang ada di data tersebut. Dengan gini model siap dipakai untuk prediksi data baru. Gitulah. Nah, step selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu evaluasi model. Nah, gitu. Nah, untuk evaluasi model dilakukan untuk menilai kinerja model dengan menggunakan data testing. Metrik evaluasi yang sering digunakan termasuk akurasi, presisi, recall, score, dan lain-lainnya. Nah, langkah pertama, kita prediksi pakai model yang sudah dilatih. Caranya, kita masukkan perintah, tambah kode, x, train, prediction sama dengan model titik predict buka kurung x train, terus hitung akurasi prediksi data training dengan menggunakan bawahnya training data akurasi sama dengan akurasi skor buka kurung
X train prediction, koma Y train. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, di sini sudah centang hijau, ini berarti sudah berhasil. Jadi kita bisa lihat seberapa baik model mengenali data yang dipakai untuk membuat latihan ini, gitu. Dan terus langkah yang kedua, kita mencoba menampilkan hasil akurasi data training dengan menggunakan perintah print buka kurung tanda petik, kita temukan akurasi data training. Ini nah, itu koma training data akurasi. Selanjutnya kita coba jalankan. Nah, di sini akurasi data trainingnya yaitu 0,85654 dan sekian gitu. Dan itu ngasih tahu seberapa akurat model pada data yang sudah pernah dilihat gitu. Langkah selanjutnya yaitu lakukan prediksi pada data testing pakai menggunakan X test prediction sama dengan model ini titik predict buka kurung X test itu, dan terus hitung akurasi prediksi data testing dengan tes data akurasi sama dengan akurasi skor buka kurung X test prediction, koma Y test. Ini dibuat untuk mengukur seberapa baik model bekerja pada data baru yang belum pernah dilihat. Kita coba running. Nah, ini sudah bisa. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan hasil akurasi data testing dengan menggunakan perintah print buka kurung titik akurasi data testing titik 2 koma tes data sebentar data akurasi. Ini ngasih kita gambaran seberapa bagus model bisa prediksi data yang sebenarnya, bukan cuma data yang sudah pernah dilatih. Kita coba run gitu. Nah, akurasi data testingnya adalah 0,9. Nah, ini sudah. Step selanjutnya yaitu buatkan model prediksi. Nah, setelah model dievaluasi dan dianggap cukup baik, model tersebut dapat digunakan untuk membuat prediksi baru. Model prediksi ini mengambil data atribut baru sebagai input dan menghasilkan prediksi label sesuai output. Kita masukkan source code-nya. Langkah pertama yaitu kita masukin data pasien baru yang mau diprediksi. Misalnya contohnya input data sama dengan dari data temennya saya sudah mendapatkan yaitu sebentar. Nah, untuk datanya yaitu kita ambil yang
coba data yang mana. Kita coba ambil yang ini. Nah, kita ambil sini, kita copy, masuk lagi ke tadi, kita isikan ke sini. Nah, kita berikan spasi. Nah, kita coba tata. Sebentar. Sebentar. 0,1 0. Nah, itu yang isinya nilai-nilai atribut buat pasien tadi yang sudah kita ambil. Kita yang langkah kedua, kita enter. Ubah data input tadi jadi array numpy pakai perintah input data as numpy array sama dengan np titik as array buka kurung input data. Nah, ini membuat menyesuaikan format data biar cocok dengan model selanjutnya. Sebentar. Nah, selanjutnya yaitu reshape data input jadi bentuk yang bisa diterima model buat prediksi. Caranya masukkan perintah input data dari sama dengan input data as numpy array ini. Kemudian tambahi reshape buka kurung 1, min 1. Nah, jadi bentuknya jadi satu baris dengan semua fitur sebagai kolom. Selanjutnya yaitu prediksi apakah pasien kena penyakit jantung atau tidak memakai prediction sama dengan model titik predict buka kurung input data reshape. Nah, hasilnya akan berupa array yang isinya 0 atau 1. Dan selanjutnya yaitu cetak hasilnya. Sebentar. Menggunakan perintah if sebentar. Sebelum itu yaitu kita cetak dulu print buka kurung prediction itu. Nah, selanjutnya yaitu kita tambahi if spasi buka kurung prediction 0 sama dengan 0.2. Nah, cek hasil prediksinya pakai prediction dan terus kita kasih tahu pasien apakah dia kena penyakit jantung atau enggak. Kalau prediction 0 sama dengan 0 berarti pasien enggak kena penyakit jantung. Jadi kita coba if-nya tambahi jadi print buka kurung titik pasien tidak terkena penyakit jantung. Nah,
contohnya yang bawahnya kita tambahin else. Ya, sebentar, hapus saja. Else, bawahnya print, ini buka kurung tanda petik, pasien terkena penyakit tuh. Nah, coba kita run terlebih dahulu. Berhasil. Nah, di sini data yang tadi kita sudah masukkan menerangkan bahwa pasien tidak terkena penyakit jantung gitu. Kalau udah sampai sini itu dari tadi kita membuat dari awal, berarti pemodelan data mining yang telah kita buat itu sudah berhasil gitu. Maka selanjutnya apa? Yaitu kita makna lagi, yaitu untuk simpan model. Langkah terakhirnya adalah simpan model. Langkah terakhir yang memungkinkan penggunaan kembali model yang akan kita lakukan pada nantinya tanpa harus melatih ulang. Seperti itu. Caranya bagaimana? Pertama, masukkan kode, kita import library pickle dulu. Caranya pakai import pickle. Nah, ini pickle ini dipakai buat menyimpan model data mining ke file biar bisa dipakai lagi nanti tanpa harus latih ulang modelnya. Gitu kita coba. Nah, di sini sudah bisa. Langkah selanjutnya kita simpan model yang sudah dilatih ke dalam file. Pertama, kita tentuin nama file tempat modelnya disimpan. Misalnya file name sama dengan file name tanda petik. Di sini saya akan namanya penyakit jantung save. Nah, gini. Terus kita pakai pickle titik dam buka kurung model open file name koma tanda petik wb. Nah, buat nyimpan file ke file tersebut dengan gini, modelnya udah kesimpan dan bisa dipakai lagi kapan saja tanpa perlu latih ulang. Kita coba. Nah, di sini sudah bisa. Dengan langkah ini kita sudah berhasil nyimpan model prediksi penyakit jantung yang sudah dilatih. Jadi kalau nanti butuh memakai lagi, tinggal load file ini saja gitu. Nah, ini adalah sebuah langkah-langkah untuk proses model data mining penyakit jantung, prediksi penyakit jantung dengan menggunakan algoritma logistic regression. Seperti itu. Tadi langkah-langkahnya banyak aja. Ada tentukan library yang akan digunakan, ada dataset, pisahkan data atribut dengan label, terus habis itu ada pisahkan data training, data testing, model data training, evaluasi model, terus buatkan model prediksi, terus yang terakhir yaitu simpan model. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.